post sama delete. Kan kemarin kita udah belajar tuh tentang get-nya. Sekarang kita bakal belajar cara nambahin data, nge-update data, sama nge-delete datanya ya. Oke, kita mulai langsung aja. Jadi, karena ini sesi terakhir ya, mungkin nanti kalian kalau bikin mini project, kalian bakal dapat sertif atau 2 sertif ya. Karena kalian kan dari 1 sampai 5 udah ikut nih. Nah, kalian kalau tambah bikin satu project, kalian mini project, nanti aku siapin juga apa aja ketentuan bikin mini projectnya, nanti kalian bakal dapat sertifikat, oke? Jadi hari ini tuh kita bakal belajar kan yang tadi itu pertama tentang post ya, kedua tentang put, ketiga tentang delete. Post itu kalau misal di database itu tuh atau create lah. Nah, put itu tuh update gitu. Delete ya seperti biasa delete. Oke, kita langsung masuk materi aja ya. Nah, di sini tuh jadi kan kemarin kita tuh belajar nih tentang get. Get itu mungkin kalian pasti inget lah ya. Itu tuh buat mengambil data gitu. Nah, contohnya kalau di project itu tuh buat misal get tuh nampilin produk, nampilin user list atau masih banyak lagi sih. Terus misal kalau post nih, post ini tuh buat nambah data. Nah, yang ketiga ada put buat update data, yang keempat ada delete. Oke, kita langsung masuk aja ya. Post ini tuh metode HTTP yang dipakai buat ngirim data dari klien ke server gitu. Nah, biasanya dipakai untuk misal menambahkan data baru. Nah, misal kita mau nambah data nih, kan kalau di database biasa kita pakainya create ya. Kalau di sini kita tuh pakainya post kalau di API. Nah, terus misal kayak get kemarin kan cuma ngambil data. Kalau post ini tuh benar-benar dia ngirimin data dalam bentuk JSON. Mungkin kalian agak lupa ya, JSON itu tuh kayak sebuah paket, bukan paket ya, kumpulan data gitu yang dipakai buat, nah gini nih, kita kan posting data nih, pakai post nih, ngirim data. Nah, itu tuh bakal jadi file JSON. Nah, nanti file JSON itu tuh bakal ditarik buat nampilin. Nampilinnya pakai apa? Pakai get. So far aman nggak aku ngejelasinnya? Atau aku kecepatan? Kecepatan. Oke, sorry. Ini by the way, cuma 8 orang kah? Ya. Oh, oke. Kita lanjut lagi ya. Kalau ada yang nggak ngerti, boleh tanya di komen ya. So far pada ngerti gak? Yang ngerti ketik 2, coba. Aman kali ya? Kita lanjut aja. Oke, kita lanjut. Nah, cara implementasi post method ini nih, kan kemarin kita udah belajar tuh tentang repository ya. Nah, jadi si file repository Dart yang kemarin kita buat itu tuh fungsinya tuh sebagai penghubung antara aplikasi sama API-nya gitu guys. Jadi semua proses kayak get, post, put, delete kita tuh bakal simpen di situ biar lebih rapih juga gitu, biar kita gampang gak nyampur sama UI. Karena kalau kita bikin repository itu nyatu sama UI, atau di dalam internalnya itu tuh bakal bikin kita pusing juga gitu. Oke, kita lanjut. Caranya gimana sih nambahin si metode post tadi gitu di repositorinya? Nah, caranya tuh gini guys. Kita kan di sini pakai post data ya karena kita mau nambahin data. Nah, udah gitu tuh, kita kan di sini pakai string name, string price ini tuh ngambil dari field, kalau di tabel tuh field API-nya nih yang ini. Nah, string name. Nah, kita tuh manggil yang ini guys. Nah, terus kan di sini tuh ada namanya future, bool atau boolean. Maksudnya tuh apa ini tuh? Metode buat ngejalanin asinkronusnya gitu. Buat ngebalikin nilai kayak misalkan true, false. Kalau misalkan data berhasil kesimpan nih, itu kan true hasilnya. Itu tuh jadi data berhasil dikirim.
terus false jika gagal. Jadi sebenarnya fungsi si ini tuh buat nentuin data itu tuh bakal berhasil disimpan atau gagal gitu. Nah, udah gitu kan di sini kita tuh punya yang namanya HTTP post ya. Ini tuh buat ngelakuin request post ke server gitu. Terus kita juga di sini kan punya base URL. Base URL tuh apa? Nah, base URL itu tuh alamat endpoint API. Kan kita sebelumnya di atas tuh di repository ini tuh ada yang kayak gini nih guys. Udah bikin base URL-nya kan kita di atasnya. Nah, di sini kan kita tuh manggil yang di sini karena jadi kita tinggal manggil base URL karena kita udah apa ya, ngedeskripsiin, bukan ngedeskripsiin, apa itu tuh namanya? Pokoknya gitulah udah udah disimpen di atas pokoknya jadi tinggal dipanggil gitu base URL-nya, aku lupa kata-katanya. Udah gitu, di sini kan ada tuh namanya content type application JSON ya. Ini tuh buat ngasih tahu si server itu bahwa data yang dikirim itu dalam format JSON gitu, guys. Terus di sini kan ada JSON code ya. Nah, JSON encode ini tuh apa sih? Buat ngubah si map Dart tadi jadi data si JSON yang kita bakal kirim di sini gitu loh. Nah, terus kan di situ tuh jadi datanya tuh dikirim sesuai field yang dibutuhin sama API yang tadi gitu. Yang tadi kan ini name, price. Nah, ini tuh inisialisasi. Oh iya, lupa. Base URL itu inisialisasi namanya ya, yang di atas tadi. API-nya tuh yang inisialisasi. Nah, ini tuh inisialisasi manggilnya di sini begitu, guys. Terus kan di sini ada tuh code yang 201 ini. 201 ini tuh maksudnya apa sih? Jadi kita tuh kan di sini tuh kemarin kita kalau get pakainya 200 kan. Karena kita tuh manggil data yang udah ada. Nanti kita juga di put, di delete, di get itu pakainya 200. Kalau kita di post kita pakai 201 karena kalau misal kita pakai 200 itu sebenarnya sama aja kayak metode buat yang put gitu. Makanya kita bedain di sini biar buat nambah data baru, oke? Kalau misal di sini kalau gagal atau false ya dia nggak akan kesimpan di server atau di API-nya. Kalau sukses dia, kalau true dia sukses gitu. Jadi singkatnya tuh kalau misal ini nih ada kan wait ini tuh jadi menunggu proses gitu ya sampai si sinkronisasinya tuh selesai. Nah, kalau misal di sini kan ada final response ya, final response. Nah, itu tuh buat nyimpen hasil respon dari server. Maksudnya tuh apa? Kan kita udah nih si user tuh udah ngetikin nambah data. Nah, kan diproses tuh sama await ya sampai selesai. Nah, nanti tuh bakal ke final proses. Final proses di sini tuh buat nyimpen hasil respon dari servernya. Nah, status code ini nih. Nah, masuk ke status code di sini nanti prosesnya tuh dia. Nah, kalau berhasil, dia true hasilnya. Kalau misal gak kesimpan, berarti dia false gitu, guys. Nah, kita kan di sini ada yang namanya ini ya, respon body. Nah, ini tuh data yang dikirim tuh bakal dikirim balik ke servernya gitu, guys. So far aku ngejelasinnya jelas gak? Coba yang kurang paham boleh tanya aja atau ketik 3 deh. Oke, aku anggap paham. Oke, thank you. Code tuh ada apa aja? Maksudnya gimana nih? Metode dari API atau coding yang mana? Oh, code yang 201. Sebenarnya inisialisasi code itu bebas aja ya. Aku pakai 201 sama 200 itu tuh karena sebenarnya itu tuh asal beda aja gitu, guys. Kalau konsep di sini ya. Kalian misal mau pakai nih selanjutnya 300 sama 301 gitu juga boleh. Oke. Nah, sekarang nih kita ke tahap proses aja ya. Kan di sini tuh kita tuh mau bikin post ya, otomatis kita harus bikin forum lagi, sorry. Kita harus bikin form. Nah, kita bikin di sini tuh namanya tuh form add screen ya.
atau kalian mau form tambah data juga boleh. Kita di sini bakal pakai stateful. Kenapa? Karena di sini kita datanya bakal berubah-ubah gitu. Ini tuh nanti bakal nyambung ke repository. Oke. Oke. Jadi di file add screen ini aku udah kasih juga ya nanti aku di slide-nya aku share. Nah, di sini tuh kan ada yang namanya import. Import kalian mungkin udah tahu ya kemarin. Import itu buat komponen yang material ini buat komponen UI Flutter-nya, terus yang repository buat akses fungsi dari Post API ini ya. Kemarin kan ini nih. Kita belajar kemarin tuh get. Oke. Kita kemarin belajar get. Nah, di sini. Nah, sekarang kita di repository ini bikin yang namanya post data. Nah, post data ini tuh otomatis kan nambah data baru ya. Nah, di situ tuh kita panggil lagi yang tadi jenisnya apa, kan tadi kita pakai string, tapi kalau kalian misal suatu waktu nanti pakai integer atau apa panggilnya in ya, jangan string di sini ya. Di sininya string name, panggil si field-nya. Nah, udah gitu kan di sini tuh ada yang namanya tuh key sama super key, ya kan? Ada super key. Nah, maksudnya tuh apa sih? Nah, kalau misal si super key ini tuh maksudnya tuh ngirim key ke parent class ke stateful widgetnya gitu, guys. Nah, dipakai buat si Flutter ini tuh nge-rebuild widget yang sebelumnya gitu. Kan misal kita tuh kan tadi tuh mau ngepost data ya. Otomatis waktu mau ngepost nih, kan ini tuh stateful widget tuh kasarnya tuh kayak pembungkus buat ngirim. Nah, di situ tuh si super key ini buat nge-rebuild widgetnya tuh maksudnya tuh kalau misal udah kekirim nih datanya, kan otomatis balik ke page awal ya. Nah, dia tuh bakal nge-rebuild itu gitu guys. Di sini kan ada nih repository. Nah, bentar. Nah, ini nih. Nah, ada repository ini kan. Ini tuh untuk objek memanggil API sama misahin logic API dari UI-nya gitu, guys. Sorry. Nah, di sini juga ada scaffold. Scaffold dari awal kita udah mention itu tuh kerangka utama halaman. Ini ya, app bar kita juga udah mention itu tuh buat nampilin judul halaman nanti. Oke. Bentar. Nah, jadi si stateful ini kita belum selesai sampai sini ya, masih ada ke bawahnya. Ini tuh baru atasnya aja. Ini create state. Oh iya, ini tuh buat yang create state ini nih. Dia tuh buat bikin state baru gitu guys. Override build context kayaknya. Aman nggak? Ngerti nggak? Kalau ada yang bingung boleh chat aja. Yang mana yang bingungnya? Aman? Oke. Okay. Nah, kita lanjutin nih ke yang bawah, ke body ya. Kan di sini tuh kolom tuh biasalah buat nyusun ya. Nah, yang child-nya ini, nah di dalam child ini kita simpen text field. Text field tuh apa sih? Text field tuh yang kayak kalian itu loh, field buat ngisi suatu form. Misalkan kalau misal di form tuh ada yang buat ngisi nama, yang gitu-gitu loh. Nah, kalau yang size box ini seperti biasa, ini tuh pokoknya buat bikin form. Nah, aksinya tuh terdapat di sini karena kenapa? Kita di sini kan ada elevated button ya. Nah, ini tuh fungsinya tuh tombol aksi buat nyimpen data gitu. Kan di sini kita pakai on press nih. Nah, di sini tuh buat proses berjalannya si asynchronous itu. Terus kita kan juga di sini kan mau post data. Nah, jadi ini tuh fungsinya buat manggil API post dari repository data yang kita ambil dari di sini tuh sebenarnya kita lanjut ke controller ya. Aku belum kemasukin di sini. Jadi si ini tuh fungsinya si button ini tuh buat ngerespon bahwa itu tuh true atau false juga gitu. Kalau misal bener datanya kesimpan dia bakal balik ke page home. Nih, pop and push ini kalau bener ya if respon navigator pop and push bakal keluarnya home kalau bener, kalau nyimpen data kalau gagal dia bakal masuk ke else gitu.
Aku nggak ini ya, nggak masukin controllernya di sini, sorry. Kita masuk aja deh ke sini. Oh, ini nih. Kan kita tadi ngomongin tentang controller nih. Kita tuh di sini tuh bakal pakai controller buat nanti tuh ngasih atau ngirim datanya gitu biar gampang. Jadi si controller itu tuh buat nyimpen nilai input user dalam bentuk teks kan. Nah, setiap text field itu tuh punya controllernya masing-masing, guys. Jadi nanti tuh di sini dia tuh bakal punya controller, kita bakal inisialisasi juga controllernya di daerah, sorry. Kita bakal inisialisasi juga di daerah sini nih. Sini. Daerah situ. And then jadi fungsinya tuh buat nangkep sama nyimpen input dari user si controller itu sendiri. Nah, kita bakal simpen di sini kan ini tuh ada nih final name controller sama text editing controller nih. Text editing controller tuh apa sih? Itu tuh buat pengelolaan text inputnya gitu. Kan di sini juga kita ada name controller. Name controller itu tuh buat nyimpen nama produknya nanti buat ngirim ngepost ke API. Kan kita di sini juga ada price controller. Nah, ini tuh buat nyimpen misal harga produknya. Tapi kalau misal kalian mau bikin buat API buat user nih, bisa aja kayak kan biasanya ada dia tuh ID, nama, misal NIM atau apa misal. Nah, itu kalian inisialisasi aja di atasnya. Yang aku bilang tadi, ini nih, si controller ini tuh disimpannya di sini. Sorry. Add screen. Nah, di sini guys, di atas si ini. Inisialisasinya final name controller di sini, terus kalian di bawah ambil aja ini biar nanti waktu ngepost dia kekirim ke API-nya sini. So far aman nggak? Kalau ada yang nggak paham boleh di chat aja ya. Kita sekarang bakal nambahin root buat halaman add screen tadi nih atau tambah data di file mendart. Kita tuh bakal routing gitu. Jadi kalau routing ini tuh kalau misal aplikasi pindah halaman tuh gak bikin widget secara manual lagi lah gitu biar navigasinya terstruktur dan rapi. Caranya gimana? Nih nih. Nah, di sini kita ketik aja ngikutin yang atas add screen, konteks add screen maksudnya gimana? Jadi di sini tuh kan dia nih import dulu nih add screen-nya di sini biar kepanggil. Nah, udah gitu kalian di sini cantumin lagi konteks. Konteks itu tuh jadi buat manggil si page-nya. Nah, add screen ini tuh nanti dipakai waktu kita manggil add screen di sini nih. Nah, kita kan pakai ini. Nah, ini oke. Okay. Screen aku gak muncul. Sorry. Muncul gak? Muncul ya? Aman kan? Oke, kita bakal tambahin add screen di sini ya. Ini tuh di file mendart. Nah, kalau kita misal nambahin sesuatu di mendart, ingat kita pakai hot reload atau hot restart yang R kecil gini atau R besar, oke? Nah, kita lanjut nih. Kita tambahin si tombol add tadi di app bar atau di home gitu ya. Buat navigasi ke add screen. Caranya gimana? Nah, caranya si action ini kan, action icon button maksudnya apa nih? Action ini tuh digunain buat nambah widget di app bar sebelah kanan nih. Kayak contohnya, sorry. Mana ya? Gak ada lagi contohnya. Aku coba running aja deh, biar di sini. Tunggu ya, biar kelihatan.
Nah, kan tadi kita udah nambahin ini ya, untuk root, untuk routing kita udah tambahin. Terus, kan kita mau nambah ini nih, button ini di app bar. Caranya gimana? Caranya panggil aja action, icon button, on press buat aksinya. Di sini jangan lupa pakai navigator, pop and push name, konteksnya add screen. Nah, jadi waktu diklik, kenapa kita pakai pop and push? Karena kita pengen waktu dia udah ngirim data, kita balik lagi ke home gitu. Oke? Nah, cara nambahin tombol simpan nih di halaman add screen, kan kita tuh pengen kayak gini nih. Nah, pengen kayak gini, ada simpan gini, caranya tuh, nah, di sini kita di add screen ini tambahin aja elevated button kayak yang tadi, yang aku bahas sebelumnya. Nah, ini tuh si bool respon yang tadi kan, boolean respon itu tuh buat nyimpen hasil dari request API-nya gitu. Kita kan tadi belajar ya, navigator pop and push buat ngirim data, biar balik lagi, udah ngirim data, udah kesimpan, balik lagi ke home, terus di sini elevated button ini tuh buat widget ya, tuh. Terus di sini juga kan ada on press. On press tadi aku udah mention sebelumnya itu tuh fungsi dijalanin saat tombol ditekan. Misalkan kita di sini pakai async ya. Nah, waktu pakai itu tuh proses HTTP request postnya langsung jalan gitu. Kan terus di sini kita ada repository post data kan. Nah, repository post data itu tuh fungsinya tuh buat kan tadi kita pakai di controller pakai ini nih, name controller, price controller, ya kan? Nah, itu tuh fungsinya buat ngepost data ini gitu, guys. Oke, kan kita nih udah tadi tambahin itu, yang terakhir aku udah mention sebelumnya, kita tambah import add screen. Ini tuh buat ngehubungin file add screen tadi ke Mendat. Kalau misal nih ya, kita nggak pakai import add screen Dart, nah itu tuh nggak akan kebuka gitu. Bakal error pasti guys, karena dia bingung sih ngebacanya yang mana sih gitu. Karena juga kan si widget itu terpisah ya. Nah hasilnya nanti hasil akhirnya kayak gini. Oke. Terus nih, kita bakal belajar tentang put. Tujuan metode put data tuh apa sih? Aku kan udah mention nih sebelumnya put. Put itu digunain kalau kita mau nge-update data gitu, yang udah ada sebelumnya. Maksudnya gimana? Nah, kita coba aja ya. Kita coba yang post dulu nih. Tadi kan nih. Nah, yang tadi ada button button tambah, yang aku maksud yang ini. Nah, menambahkan tombol add di app bar. Bar sini kan. App bar sini. Kita tambah data. Coba tes ya. A, B, C, D. Price. Kita masukin aja. Nih, simpan kan. Nah, apa? Screen aku gak simpan. Tapi di aku ada tahu. Aman gak guys? Di kalian kelihatan gak screen aku? Yang aman boleh kasih jempol ya. Oke, terima kasih ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita kan tadi udah nambahin button add nih di app bar. Nah, pakai action ini. Nah, yang keluarnya tuh ini guys, button add ini. Kita tambahin aja. Aku running di sini karena kalau pakai emulator takutnya mati ya. Nah, kita coba aja deh. Nah, masukkan. Dia tuh kan yang aku mention tadi, kalau udah ke post bakal balik lagi kan ke home ini. Karena dia tuh pakai pop and push. Coba kalau misal kita pakainya push doang, dia tuh gak bakal balik lagi ke sini kalau kita gak pakai popnya ya. Jadi kita disaranin kalau itu pakainya pop and push. Kita lanjut.
Nah, sekarang kita belajar tentang put kan tadi. Nah, kita belajar tambahin metode put data di repository Dart ya, sama kayak post tadi. Ini tuh dipakainya untuk nge-update data produk, ngirim data ke server pakai HTTP put. Maksudnya tuh update ya, aku salah. Update data ke server, terus buat ngembaliin nilai boolean yang berhasil atau gagal, yang tadi true or false. Nah, di sini kan ada future, bool, atau boolean. Nah, ini tuh kan metodenya tuh bersifat asinkronus ya. Ini tuh buat ngebalikin nilai yang tadi, yang returnnya dia mau true. Kalau true dia keluarnya misal ke update, kalau false dia gagal ke update-nya. Misal nih, kalau kita kan di sini mau ngupdate data nih, mau ngupdate data misal kita yang ok ini ya, aku ganti jadi 7 deh. Tar. Tar, tar, tar. Kita mau update ini. Update. Nah, kalau misal kayak nambah data tadi kan kita nambah data baru. Ini tuh di terminal bakal kelihatan ya. Kita kan tadi ngupdate 777 ya. Nah, ini tuh datanya bakal keubah. Hmm. 777 dan of course di mock API-nya juga dia ubah ya guys. Sorry, salah. Oh, kok mati? Tadi kamu X itu Google Chrome. Ini sekarang ini. Entire screen coba. Tadi aku window doang. Iya. Oh, Makanya. sorry. Tadi aku nervous. Sorry ya guys. Tadi aku nampilin codingnya. Nah, kalau misal nih, kita kan tadi nambah data ya, nambah data berhasil. Sorry. Nah, di sini tuh dia bakal masuk di terminalnya juga. Nah, ini nih. Nah, terus kan di sini tuh ada kita tuh yang namanya parameter ya, ID. Ini tuh produk yang atau data yang bakal diupdate. Kita base URL, di sini masuk API, kan udah gitu kita panggil ID-nya, ID-nya udah dapet nih. Nah, terus dia tuh nge-update-nya yang mana nih? Nah, kita update yang name sama price nih. Nah, udah gitu kita kan ngirimnya tuh kita pakai request quote ya. Nah, ini tuh balik lagi ke base URL ID gitu. Terus kita pasangin aja si ininya tuh pakai ini. Sorry, pakai 200 lagi si status code-nya. Kenapa? Karena kita tuh kan yang get dia pakai 200, yang post kita pakai 201 ya. Jadi kita pakai yang aku mention sebelumnya. Kalau misal get, delete, sama update, kita tetap pakai yang sama 200, tapi kalau misal post, kita pakai yang lain 201, karena itu bakal nambah data baru. Sedangkan kan kalau misal kayak get, post, get, put, delete, itu tuh pakai data yang udah ada kan. Jadi dia harus sama. Kalau misal dia pakainya 202, misal nih si status code ini, dia pasti gagal. Nah, buat stepnya, kan kalau yang tambah data tadi kita bikin page add screen ya. Nah, buat update ini tuh kita bikin file baru yang namanya update screen, guys. Ini tuh file form buat dipakai buat nge-update data gitu.
Nah, maksudnya kita langsung masuk aja ya. Maksud bikinnya gimana nih? Kita import nih, import dulu si repository Dart-nya kayak yang di add screen. Nah, kita panggil update screen. Terus kan di sini tuh kita punya yang namanya name controller ya. Nah, text editing sorry. Kan kalau tadi si text editing cuma satu nih di sini doang, dia tuh karena ngepost gitu. Kalau ngedit kita di field panggil aja di sini juga karena kita mau nge-update kan, otomatis data sebelumnya harus ada. Nah, kita panggil name controller, price controller. Terus kan di sini ada repository nih. Repository ini tuh buat ngehubung ke API yang sebelumnya gitu. Nah, di sini juga kan kita tuh si controllernya dipakai untuk ngedit data user gitu. Terus kan di sini tuh kita punya yang namanya ini nih, args, args, args 1, 2, 3, maksudnya apa sih? Nah, maksudnya tuh kita tuh manggil string ini tuh pakai inisialisasi 0, 1, 2, panggil aja ID produk, nama produk, harga produk lah, let's say gitu. Nah, kalau misal kita kan punya setting argumen nih di sini. Setting argumen tuh fungsinya apa sih? Jadi data yang dikirim dari home screen. Kayak gimana sih maksudnya? Kayak ini nih. Bentar. Ini jauh sih page-nya. Sorry. Jadi kalau misal nanti deh di akhir bakal muncul kok. Jadi kalau misal fungsinya tuh si setting argumen ini tuh buat manggil data yang sebelumnya gitu guys. Jadi kelihatan nih kan kalau ngepost itu tuh si field kosongan nih. Kayak misal si field-nya tuh masukkan nama doang. Tapi kan kalau ngedit kayak udah ada namanya. Misal nih namanya Alvin. Nah berarti kalau di situ tuh kayak udah ada field-nya gitu. Tinggal hapus lagi kita masukin nama kita. Oke kita lanjut. So far ngerti gak? Yang gak ngerti boleh tanya di komen deh. Yang bingung atau aku ngejelasinnya kecepatan? Yang bingung boleh kasih jempol. Oh bingung. Boleh kirim apa nih yang bingung? Boleh sambil tanya di chat ya. Oke, lanjut ya ke update screen. Tadi kita belum beres nih. Nah, di update screen ini tuh kan ada nih yang namanya update screen, sorry. Nah, di sini kan kita punya yang namanya scaffold. Udah tau lah ya, scaffold itu pembungkus gitu. F-bar gitu. Body buat padding biar rapi. Di situ tuh kan kita di sini punya nih. Kan di sini tuh bukan sekedar padding ya. Kita tuh paddingnya teh punya edge inset gitu. Ini tuh biar rapi guys. Biar gak berantakan gitu. Child column kalian udah ngerti. Terus controller di sini nih. Controller di situ buat ngelola nilai inputnya, terus label text. Label text ini tuh buat manggil value sebelumnya, nanti tuh buat kita biar memudahkan ngubah nama produk atau ngedit datanya lah. Terus kita di sini punya elevated button, ini masih lanjutan update screen ya. Nah ini tuh seperti biasa tombol action gitu, pada halaman update buat nyimpen perubahan data. Ini jadi parent-nya gitu. Kan di sini kita on press asynchronous yang tadi aku jelasinnya fungsinya tuh jalan saat tombol ditekan gitu. Jadi proses ini tuh buat berjalannya suatu proses submitnya gitu loh. Kan di sini kita ada repository put data. Bentar, repository put data kan kita punya di sini ya. Ini tuh buat manggil si method put dari repository yang tadi. Kan kita simpan method put di repository sini nih. Nah, kita panggil di update screen, di file update screen. Ini tuh kita tuh manggil di sana tuh kan ada ID, ada parameter ID, kita manggil juga si nama gitu ya, sama price yang baru gitu. Di sini kan ada kita tuh navigator pop ya. Navigator pop itu tuh buat nutup halaman waktu ngupdate screen, terus buat balik ke halaman sebelumnya yang home screen. Sama ya, kayak yang tadi loh, yang push
pop and push. Terus buat proses update selesainya gitu guys konteksnya. Oke. Kalau misal berhasil true ya update-nya berhasil, kalau gagal false ya. Cara lihatnya di mana bisa di terminal atau bisa lihat di datanya aja keubah atau enggak gitu. Nah, cara inisialisasi controller di update screen gimana sih? Tambahin aja ini nih. Di sini nih. Inisialisasinya kan kita ini nih. Bentar. Update screen. Kita simpen di sini. Oke. Update screen kita simpen di sini, guys. Oh iya, by the way, aku udah nanti kirim aja ya filenya sekalian biar kalian explore lagi juga gitu. Nah, fungsinya tuh apa sih? Ini tuh of course buat ngatur nilai atau value awal si text field tadi. Terus kalau si price controller buat ngatur field yang si price, oke? Nah, kan kita udah nih bikin file update screen. Nah, kita bikin routingnya ke main Dart kayak tadi. Kita bikin routingnya gimana? Begini, oke? Update screen Dart, import dulu. Ingat, harus diimport. Kalau enggak, dia bingung bacanya dari mana dan pasti bakal error, gak akan kebaca. Terus tambah di sini, di rootnya kayak gini. Sebenarnya cara root itu bisa macam-macam ya. Bisa pakai konteks, terus bisa juga langsung, tapi jarang sih. Kita lanjut ya. Import udah, hasilnya bakal kayak gimana? Hasilnya bakal kayak gini. Nah, kayak yang aku sebut tadi, jadi kan kita tuh tadi make ini ya, manggil si text field. Maksudnya di text field-nya tuh manggil value pakai controller tadi. Nah, ini nih, jadi gak kosong, dia tuh udah ada value sebelumnya. Kita mau ubah, tinggal update. Nah, udah ada value sebelumnya ini tuh. Nah, udah ada. Oke, jadi apa bedanya sih post sama put itu? Kalau tadi kan post nambah data baru nih. Kalau put itu ngubah data yang udah ada gitu guys. Terus kalau misal post itu gak butuh ID karena dia bikin ID baru. Kalau misal put itu butuh ID data karena dia kan ngambil data sebelumnya nih, data yang udah ada. Kalau kita nggak pakai ID, pasti keedit semua. Either dia bakal error atau enggak dia ngedit semuanya sekaligus datanya, semua keedit. Terus misal kita kan kalau di database itu apa sih arti pakainya CRUD ya. Kalau di sini post itu create, kalau put itu update. Jadi kalau post itu bikin produk baru, nambah data produk baru. Kalau put ini tuh ngedit data produk, manggil si ID. Oke. Sekarang kita bakal bahas tentang delete. Delete ini paling ringan sih materinya. Nah, metode delete ini tuh dipakai ketika aplikasi itu tuh, atau ketika kita ingin menghapus data yang udah kesimpan nih di API-nya. Nah, kita tambah metode delete data buat menghapus produk di repository, oke? Nah, kalian udah bosen future boolean, aku ingetin lagi dia tuh buat metode berjalannya itu bakal kesimpan atau enggak, yang hasilnya bakal true atau false ya. Jadi si metode ini tuh ngembaliin kalau misal metodenya berjalan gitu ya, dia tuh bakal kesimpan berjalan, bakal true hasilnya, delete-nya bakal berhasil, tapi kalau nggak bisa dia bakal gagal, oke? Kalian so far ngerti gak? Yang gak ngerti boleh tanya di komen, gak ngerti di mananya, atau aku ngejelasin gak jelas di mananya gitu. Boleh deh. Aman gak? Yang aman ketik 2 coba. Kalian bingung gak? Boleh banget guys kalau bingung. Oke.
Oke, aku lanjut ya. Nah, kan yang kita bahas tadi ya, di sini status code. Status code kita pakai 200 karena kita mau delete data, bukan ngepost data. Kalau ngepost data baru inisialisasinya beda. Sorry ya. Kalau temen-temen masih gak paham, boleh deh. Yang mana yang gak pahamnya. Nah, kan kita manggil ID nih. Kalau berhasil, si parameter ini nih bakal kehapus, bukan parameternya, sorry. Kalau kita berhasil di sini prosesnya jalan, dia tuh si ID bakal kehapus, produknya pasti ikut kehapus gitu. Terus di sini kita kan punya HTTP delete ya. HTTP delete ini tuh buat request ke server di base URL ini. Aku mau hapus data nih, nah gitu. Nah terus nanti dia ngapus datanya dari ID yang spesifik yang dihapus gitu. Kan kita di sini pakai try, pakai catch, fungsinya apa? Buat koneksi ke server gitu, biar aplikasinya juga gak crash. Oke. Cara nambahin fungsinya gimana nih? Kita di home screen di sini. Kita di home screen sini. Sorry. Nah, kita pakai trailing icon button, maksudnya apa? Trailing itu tuh widget yang muncul nih di list ujung kanan sini. Nah, ini. Ujung kanan list style itu tuh buat action delete kita. Kalau kalian misal edit nih mau tambah icon edit gitu, boleh juga. Bisa pakai trailing. Terus kita kan di sini pakai repository delete data ya. Dia tuh manggil, kan di sini ada product ID ya kan. Dia tuh manggil data mana yang mau dihapus nih, yang diklik kan yang dipanggil itu, berarti yang kehapusinya itu gitu guys. Terus kalau berhasil if respon dia bakal delete data berhasil. Nah, kalau misal gagal ya dia gagal delete datanya. Di sini kita ada terakhir get data nih. Get data tuh apa sih? Kan kita udah ngehapus nih tadi, otomatis kan si data tuh eh, apa ya? Ada yang hilang atau gimana? Bukan ada yang kehapus nih. Otomatis dia harus nampilin lagi data. Nah, kita panggil lagi get data di sini buat ngambil ulang data dari server gitu, buat memperbarui tampilan list setelah di delete. Misal kita hapus yang ini nih, hapus. Nah, ini proses kehapusnya ini pakai prosesnya ya, pakai wait asynchronous. Nah, waktu muncul lagi data yang baru, maksudnya updatean data yang baru, dia pakai get data gitu guys. Ini icon panggil aja icon delete. Kalau misal color red itu kalian bisa variasiin. Nah, jadi intinya perbedaan put dan delete itu apa sih? Nah, si put itu tuh kan tadi kita buat ngupdate data ya. Kalau delete of course buat hapus data. Nah, put juga kan kita kalau datanya tetap ada, diubah dan ke-update. Kalau delete data itu tuh datanya dihapus, ya udah hilang gitu. Put perlu ID, perlu, delete perlu ID, perlu. Kalau put fungsinya buat ngupdate, kalau delete ya buat remove. Ini kayak gini hasilnya guys. Oke, sebelum ke mini project nih, ada yang mau ditanyain nggak? Boleh deh di komen aja yang mau nanya. Atau yang kemarin masih ada yang error atau gimana, boleh juga. Aku tungguin. Aman nggak guys? Yang bingung ketik 5 coba. Bingung nggak nih? Kalian yang bingung ketik 5, bingungnya di mana? Karena mungkin proyekan yang selanjutnya bakal berkaitan sama ini semua. Iyalah, kan kita belajar ini ya. Sorry. Boleh guys. Yang mau nanya? Gak ada yang nanya ya? Mau kita langsung jelasin ke mini projectnya gak nih? Oke, kita masuk mini project ya. Sebenarnya gampang aja sih, tinggal copy materi yang dari aku nih, misal. Kalian tinggal inovasiin aja lagi. Kita masuk mini project.
Nah, kan kemarin waktu awal pertemuan kita bikin, project Flutter-nya pakai data mati nih, nggak pakai API. Dan yang API sekarang kita cuma, dapat mini project, ya dapat. Sama nanti, aku kirimin docs ketentuannya apa aja. Oke, kan di sini, kemarin waktu pertemuan sesi awal, kalau kalian ingat, kita tuh kan bikin project Flutter yang benar-benar pakai data mati ya, kayak gini. Pakai data tanam, bukan ngambil dari API. Nah, kita benar-benar pakai ini kan, pakai data manual gitu. Sekarang kita belajar pakai, maksudnya di mini project kita pakai API ya, pakai mock API aja yang kemarin, nggak usah pakai REST API asli. Nah, kemarin kan kita pakai ini nih, pakai data yang manual. Tuh. Sekarang kita belajar pakai data yang dari API. Nah, Ini file mini project-nya dapat dibuatkan ke sesi. ya, dapat. Tapi boleh nge-run mini project-nya di luar project. Oh, maksudnya gimana nih? Boleh kalau misal kalian mau bikin ini nih, apa ya, to-do list nih, to-do list boleh. Kalau misal kalian mau pakai, mini project-nya nggak usah tentang produk aja, mau entah to-do list, mau entah kayak e-commerce atau apapun juga boleh. Tapi di sini, pakai ini ya, pakai mock API atau REST API asli juga boleh. Jangan pakai data mati ya. Nanti sambil aku jelasin ya. Oke. Nah, mini project ini tuh salah satu syarat ya buat, dapetin sertifikat mini project, dikerjainnya dalam kurun waktu 2 sampai 3 minggu, nanti aku cek. Nah, udah gitu pengumpulan projeknya gimana nih? Kalian kan bikin projeknya. Nah, kalau udah berhasil, kalian, record aja, misal ini tuh udah berhasil belum record, upload di YouTube videonya. Nah, nanti kasih ke aku linknya. Sorry, nanti aku kasih form buat ngumpulin link YouTube tersebut. Nanti aku bukain satu-satu. Nggak akan aku nilai, tapi kalau misal projectnya berhasil atau bisa keren dengan baik gitu, aku pasti bakal dapet sertifikat gitu. Projectnya harus jalan ya. Oke. Nah, nanti di projectnya apa aja, kalian bikin yang post, put, get sama delete gitu. Nah, kalian entah mau yang to do list nih nanti atau yang e-commerce, kalian boleh tambahin, kalau susah misal kalian boleh gak usah pakai image. Kalau mau pakai image, aku saranin sih pakai image URL yang ngasihnya dari, sorry, kalau kalian mau lebih gampang, nah di sini kalian tinggal pakai aja, edit aja di sini pakai image URL, pakainya string, jangan lupa. Pakai tambah aja string di sini. Jadi kalian upload image-nya nggak usah dari device, nanti kalian masukin aja linknya, nanti kepanggil kok. Cara nampilinnya gimana? Udah ada ya. Di project sebelumnya, yang aku udah kasih, di situ tuh kalian tinggal panggil aja pakai ini. Image URL, bentar, aku lupa di sebelah mana. Image, sorry. Cara manggil produknya, kalian di sini aja, bentar.
Nah, kalian panggil aja di sini. Nanti dia bakal nge-load produknya. Oke? Kalian tambahin di sini ya, kalau di mock API kalian pakai image URL, pakainya string, oke. Seperti itu, terus bentar. Aplikasi ini menerapkan konsep create tadi ya, post data, terus get buat list view, terus update buat edit, sama delete. Jadi basic apa ya? Basic pengerjaannya tuh harus ada metode itu gitu guys. Kalian juga bisa pakai flow yang tadi aku pakai repository dulu. Terus baru tambahin ke root, udah gitu bikin screen-nya gitu guys. Tujuannya tuh apa sih kita tuh bikin mini project ini tuh? Jadi kita tuh di sini tuh buat memahami konsep gitu ya dari HTTP request yang tadi, post, get, update, delete gitu ya di Flutter gitu. Cara pakai API di Flutter tuh gimana? Karena jujur guys sebenarnya kalau di Flutter itu tuh enaknya pakai API. Tapi nanti kalau kalian mau explore lagi pakai REST API boleh banget. Nah, kita bakal di sini tuh hasil yang kita harapin itu tuh pengimplementasian form input datanya, terus cara ngirim data pakai post API-nya, cara ngelola state-nya gimana gitu. Terus cara kalian pakai routing atau navigasinya gimana. Terus kita juga di sini tuh pakai struktur kodenya usahain yang rapi, pakai repository gitu, jangan disatuin sama UI karena pasti kalian juga bakal pusing. Fitur aplikasinya nanti pasnya ada home screen ya, terus juga ada buat add data atau tambah produk. Terus di sini juga buat fiturnya tuh bisa ngirim data, bisa nge-update, bisa navigasi antar halaman pakai nama root. Kayak yang tadi nih, pakai root add screen, konteks add screen gitu. Nah, terus ada handling responnya sukses sama gagal, kayak yang tadi pakai if else. Terus juga ini nih, struktur halamannya gimana sih? Nah, di home screen usahain tampilin semua list data produk itu pasti, kasih button tambah di app bar atau kalian mau di bawahnya juga boleh, nggak usah di app bar juga bisa, kalau kalian mau berinovasi bebas. Terus tombolnya ngarah ke halaman add screen nih misal, kalau buat yang add screen ya atau yang tambah data. Yang update juga sama aja, kayak kayak yang add screen sih, yang tambah data. Nah, nanti di tambah data atau di update data itu tuh minimal ya, ada nama produk atau nggak usah deh, nggak usah nama produk juga kalian kalau mau bikin to-do list nih, tambahin aktivitas kegiatan, waktu, misal sama deadline-nya kapan gitu, form input-nya. Jadi basicnya ada yang pakai string, kalau bisa yang harga kan tadi kita pakai string ya, nanti pakai integer kalau kalian mau coba-coba juga boleh. Terus kasih button simpan, oh pasti. Terus juga di sini ngirim data ke servernya pakai post. Kalau update data nih, ya udah ngirim datanya pakai update gitu. Kalau udah berhasil nih ngepost atau nge-update-nya itu harus balik ke home screen atau pakai pop yang tadi. Navigator pop atau pop and push button yang tadi ya. Workflow aplikasinya gimana? Ya tuh harus user pas buka aplikasi itu tuh aplikasi langsung nampilin home screen kan yang isinya kayak list view. Nah, kalau misal mau nambah data nih, dia tuh langsung pindah ke file atau ke page tambah data. Kalau mau user nih ngisi data produk, tinggal kesimpan harus langsung ke post dan harus balik lagi waktu udah button simpen nih harus balik lagi ke ke page home screen gitu. Ketentuannya apa? Of course, pakai Flutter. Sorry. Yang pastinya pakai Flutter ya. Dan pakai text editing controller kayak yang tadi, yang misal name controller, price controller, terus pakai repository, pakai nama root yang disimpan di main dart, terus pakai post API, pakai JSON, update juga, delete juga. Ini nih opsional kalian kalau misal mau ekstra gitu. Ini sebenarnya bagus buat porto kalau kalian mau update portofolio kalian.
kalian pakai aja snack bar atau alert dialog saat sukses atau gagal. Misal nih kalau berhasil atau gagal tuh ada bacaan, data berhasil dihapus, data berhasil ditambahkan, gitu juga boleh. Nah, buat tulis lagi nih, kalian misal tambahin image-nya di mana bebas. Kalian kan misal nih kalau misal bikin katalog produk nih, tambahin image, atau kalian bikin to do list nih, tambahin image tentang apa gitu, boleh itu juga. Terus output yang diharapin tuh sebenarnya aplikasinya dapat berjalan gitu ya di emulator sama device. Tapi sebenarnya kalau aplikasi udah berjalan di emulator sama di emulator, di device juga pasti jalan gitu. Datanya berhasil pakai API sama navigasinya berjalan baik gitu. Nggak error, nggak ngaco. So far ngerti gak? Kalau ada yang bingung, boleh chat di komen. Mumpung hari ini terakhir guys. Oh iya, kemarin juga yang aktif udah kita list ya. Siapa pemenangnya? Rahasia. Nanti tiba-tiba dapat hadiah deh. Yang paling aktif nanti dapat hadiah merchandise. Oke. Terus sertif dapat 2 dong kalau sama mini project. Itu sumpah guys, jackpot banget sih dapat 2. Biasanya cuma dapat 1 tahu. Oh, paling ngerjain mini project baru dapat gitu. Kita di sini 3 kali hadir juga udah dapat. Oke. Kalian capek gak? Bingung gak? Iya. Ini tuh untuk detailnya ada aplikasi Docs-nya ya. Nih. Aku kirim sekarang deh slide-nya. Aku kirim sekarang ya. Bentar. Nah, udah aku kirim untuk docs-nya. Bentar. Untuk docs-nya juga aku kirim ya. Nah, udah aku kirim. Kalian aman gak nih? So far ngerti gak? Kalau ada yang gak ngerti boleh tanya aja. Sorry ya kalau misal kalian ada yang gak paham atau gimana. Feel free aja buat chat aku gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Yang kurang paham boleh komen 6 di komen. Saya sudah serap. Boleh guys. Ada yang nggak paham nggak? Ini kita terakhiran soalnya ya sedih banget. Absen. Sambil absen aja. Sambil absen ya. Kirimnya di ini aja di komen. Jangan di grup. Yang mau absen, absen dulu. Kalian ada yang belum paham nggak? Nah ini ya, kurang lebih kalau kalian nanti hasil project akhirnya. Absennya lagi dikirim bentar. Bentar ya. Nah kurang lebih minimal kayak gini lah. Boleh. Atau kalau gak mau pakai foto juga gak apa-apa.
File-filenya juga yang waktu itu udah aku kasih kan, dan juga ini siapa tahu ada yang masih bingung di codingnya, boleh guys. Tapi sebenarnya ini tinggal salin-salin aja sih. Hah? Deadline-nya 2-3 minggu, berarti 2 minggu dari sekarang sekitar tanggal 14 sampai bentar. Sekitar tanggal 14 sampai 18 Februari lah, guys. 14 sampai 18 Februari ya. Kalian sebenarnya salin-salin aja yang aku lumayan servisnya. Sambung-sambungin aja, oke? Ubah-ubah dikit, jadi deh. So far aman gak guys? Sip, udah pada absen. Terima kasih banyak juga ya, aman berarti. Oke, last session, boleh deh foto. Foto dulu gak guys? Open cam aja, gak apa-apa. Kita open cam terakhiran. Sedih nih. Sedih atau seneng? Open cam guys, boleh? Yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Cantik-cantik, ayo cantik. Apa? SS. Boleh. Boleh deh open cam guys. Ini masa yang open cam cuma sedikit. Ya, gak apa-apa. Sorry ya, ada kelas. Gak apa-apa, gak apa-apa. Yang bisa on cam aja. Biasanya kita Sabtu sih. Sorry ya, besoknya karena aku nggak bisa gitu. Ih, lucu banget tuh, cantik-cantik, ganteng-ganteng tuh. Gak apa-apa, on cam aja. On cam aja semuanya. Tuh. Oke. Nah, itu. Apa sih? Oke. Ada yang mau ditanyain lagi gak? So far aman? Aman gak nih? Kita hari ini terakhir soalnya. Nanti kalian kalau mau chat aku, mungkin agak slow respon, tapi pasti aku bales. Aman nggak? Oke. Udah ya. Kalian kalau misal ada apa-apa, error atau apa, boleh langsung reach out aja. Kalau ada yang bingung, langsung reach out aja. Pasti dibales. Oke? Makasih guys. Semoga lancar ya. Dan semoga dikerjain juga mini projectnya. Biar dapat 2 sertif, oke? Oke. Makasih. Thank you. Sehat-sehat ya guys. Udah ya? Udah. Kamu udah? Udah. Oh,